kita memeriksa tubuh setelah Lebaran ini. Boleh silakan dok. Ya. Siap. Jadi memang nih suasananya suasana di Makassar nih. Kawan-kawan mungkin sibuk, banyak yang nggak bisa hadir ya, it's okay. Nggak apa-apa. Mungkin yang sudah hadir di sini mudah-mudahan bisa membantu. Di sini saya kasih tips and trick nih. Meriset, kemudian gimana cara solusi praktis nih konsumsi AFC ya. Fungsinya AFC, Subarachid Fukusi Hikari, dan mungkin nggak saya bahas-bahas sebelumnya. Jadi kapan sih enaknya minum? Nah, kapan pada saat minum, berapa saset dan sebagainya. Nah, di sini saya akan bahas. Nah, lumayan nih ada insight tambahan baru buat kawan-kawannya. Nah, oke, lanjut saja ya. Jadi kawan-kawan, kita lihat di sini ada protokol ya, kalibrasi ulang metabolik ya pasca Lebaran. Nah, di mana ada detox, stabilisasi, kemudian pembakaran. Kalau nggak dilakukan detox, nggak dilakukan stabilisasi, nggak dilakukan pembakaran, ujung-ujungnya nanti akan menambah ya resiko mendatangkan penyakit metabolik. Nah, metabolik nih ya, penyakit metabolik nih yang memang silent killer ya, nggak terasa, cuma pada saat organ udah rusak, tiba-tiba kita sakit dan organ udah rusak itu udah cukup terlambat. Nah, mumpung kita belum terlambat ya, jadi kita bisa lakukan ya pengembalian di riset. Nah ini ya, jadi kawan-kawan nih, ini sedikit aja nih. Nah realitanya habis Lebaran itu terjadi overload kawan-kawan, makanan yang kita asup berlebihan ya. Nah kemudian mayoritas hidangan Idul Fitri didominasi santan, daging berlemak ya, tepung-tepungan, gula ya, minuman manis. Ya, saya pun seperti itu, cuma ada tipsnya kan kemarin. Sempat ya satu tips kawan-kawan, kalau misalnya kawan-kawan mau ke tempat lebaran, berlebaran atau mau makan gorengan nih. Nah ini mau makan gorengan nih, kawan-kawan awali dengan minum air putih hangat. Nah kemudian akhiri dengan minum air putih hangat. Nah pada saat kawan-kawan minum air putih hangat sebelum makan gorengan, itu nanti mempercepat detox ya. Kemudian juga merangsang kita nggak makan gorengan banyak-banyak. Itu ya, jadi tipsnya nanti kawan-kawan, salah satunya kawan-kawan minum air putih. Nah ya, air putih apa? Air putih hangat, jangan manis ya, manis nanti merangsang makin banyak nanti yang dikonsumsi karena ada glucose crashing. Nah itu yang akan menyebabkan makin lapar. Nah terus kemudian ini contoh saja nih, putri salju. Nah putri salju itu satu buahnya kawan-kawan itu 70 kilokalori. Minimal kita kalau bisa sehari itu cuma tiga buah ya. Ini satu toples dimakan sendirian. Ya, nah kemudian ada rendang nih, porsi ya 468 kilokalori ya. Opor 392, lontong ya per 90 gram itu 130 kilokalori, nastar. Nah ini kawan-kawan konsumsi terus-terusan nih, berlebihan nih. Nah jadi apa dok? Ancamannya nanti ada metabolic syndrome, penyakit metabolik ya. Nah akhirnya kalau misalnya kita nggak tangani dengan baik, kita nggak detox, terjadi peningkatan 4,5 kali lipat ya, peningkatan resiko metabolic syndrome akibat asupan lemak yang berlebih. Kemudian terjadi peningkatan metabolic syndrome ya, resikonya 64,7% ya, pekerja wanita mengalami metabolic syndrome dengan kombinasi obesitas dan hipertensi. Nah ditambah kalau misalnya awalnya memang sudah gemuk, ada hipertensi, meningkat makin cepat. Nah 64,7%. Nah kemudian simple saja baseline kita, hati-hati ya. Kalau bisa lingkar pinggangnya nggak boleh 88 cm nih, sudah kawan-kawan sudah paling tidak sudah cek nih lingkar perutnya ya, 88, nggak boleh lebih dari 88 cm nih, laki-laki perempuan nanti nggak apa-apa ya, nanti panduannya ini saja. Nanti memang dibedakan, cuma panduan yang ringkas, yang simple ya, kita persempit 88 cm. Nah kemudian gulanya kalau bisa di bawah 110 ya, kalau di atas 110 gula darah sewaktunya ya. Nah hati-hati gula darah puasa ya, hati-hati. Nah ini ada gangguan metabolik ya, trigliserida di atas 150, kemudian kolesterol baik HDL di bawah 50. Nah ini hati-hati, kalau ini
hati-hati baseline, ada ancaman metabolic syndrome. Oke, nah ini dok, kenapa tadi disuruh cek lingkar perut? Nah, karena lemak visceral paling banyak itu lemak visceral apa sih dok? Lemak-lemak yang tidak bisa disimpan lagi di tempat penyimpanan yang normal, di otot ya, kemudian di jaringan adiposa. Nah, dia cari lagi tempat tuh, cari tempat yang di luar biasanya. Ya, bisa di hati, ya jadi perlemakan hati, kemudian di mesenterium, ya lemak visceral di usus nih, di jaringan usus nih. Nah, ini yang paling banyak nih, lemak visceral. Nah kemudian ini perut buncit pasca lebaran. Nah, hati-hati, sel lemak memproduksi hormon angiotensin yang langsung memicu lonjakan tekanan darah dan menghambat kerja insulin. Nah, terus-terusan akhirnya apa? Terjadi resistensi insulin. Nah, ini salah satu penyebab awal resistensi insulin, penyebab awal penyakit diabetes. Nah, kita lihat nih, tinggi lemak jenuh, opor rendang, ya. Kemudian ada akumulasi lemak, ya, yang tadi lemak visceral ya, intraabdominal. Kemudian sensitivitas lipolisis meningkat, pelepasan asam lemak bebas berlebihan. Nah, akhirnya apa? Resistensi insulin dan hipertensi. Nah, ini. Jadi perut-perut buncit hati-hati ya, karena resikonya ya, resistensi insulin dan hipertensi. Oke, kemudian dok, kita lihat nih, nah metrik diagnostik gejala versus solusi alami. Nah dok, ini simpel aja, habis makan perut terasa kembung, ya hati-hati karena kemungkinan ada retensi air, retensi makanan di situ ya. Nah solusi alami kawan-kawan boleh yang simpel-simpel nih. Nah boleh kawan-kawan konsumsi mentimun, melon dan asparagus. Silakan ya, sifatnya diuretik, rendah kalori, ya bikin pipis, ya timun, melon sama asparagus. Diuretik mempercepat pengosongan dari kembung ya, air-air yang ada di usus ya, biar cepat keluar. Ya, kemudian kalau gula darah tinggi dok, apa yang harus dilakukan? Ya boleh, kawan-kawan kan biasa tuh setelah lebaran gulanya naik. Nah boleh, kawan-kawan silakan konsumsi nih air lemon hangat ya. Nah, kromium ini banyak di gandum. Nah, ini bahkan ada penelitian terkait nutrisi kromium ya, ada di obat-obat tertentu ya. Itu memang kandungan mineral kromium itu sangat rendah dalam tubuh kita. Nah, ini bisa kawan-kawan ada di gandum utuh. Ya, penting ya. Kemudian ada magnesium di alpukat dan pisang. Jadi kawan-kawan silakan minum air lemon hangat. Ada kalau misalnya ada gandum ya silakan, sereal ya. Magnesium ya itu di alpukat dan pisang. Nah ini kawan-kawan catat. Nah selanjutnya apa dok? Nah apa yang terjadi? Kolesterol jahat naik ya. Nah apa yang harus dilakukan? Tenang ya, kawan-kawan silakan konsumsi ya ikan berlemak yang dari laut luas ya, laut bebas ya. Nah salah satunya dari salmon yang paling bagus nih, salmon yang liar ya, yang nggak di peternakan. Nah banyak kandungan omega 3, dia menangkal kolesterol jahat. Ya meningkatkan kolesterol baik, menurunkan kolesterol jahat. Nah boleh. Nah ini sering nih untuk menetralkan asam lemak. Kawan-kawan bisa cuka apel tuh sering tuh. Hati-hati tapi pada pasien-pasien yang terjadi hiperasid ya atau gastritis ya. Ya cuka apel senyawa fenolitik. Fungsinya apa? Menurunkan LDL. Ya. Nah yang naik pada saat makan kita nggak beraturan. Nah terus apa dok? Nah lemak visceral yang menumpuk nih perut buncit. Nah olahraga kawan-kawan. Nah tambahan serat. Nah ini penting ya. Kawan-kawan silakan konsumsi serat-serat yang penting yang banyak ya. Ya karena memang salah satunya. Nah lemak menumpuk kita bisa dulu kita bahas ya. Kalau kita banyak konsumsi lemak, usus itu tebal ya, dinding usus itu tebalnya apa, kayak berlumut kawan-kawan. Lumutnya apa? Dari sampah lemak. Nah ini sampah lemak yang berhari-hari ya nggak dibersihkan. Nah ini dengan adanya serat dia kayak digosok lumutnya ya, lumut yang nempel di usus digosok dia pakai serat. Nah apalagi kawan-kawan konsumsi probiotik ya, jelas probiotik itu membantu dia kan nyari makan kawan-kawan. Nyari makan apa? Membantu mencerna. Ya, sampah-sampah yang nempel di usus tuh. Lemak-lemak yang nempel di usus, dia membantu dimakan, dibersihkan. Kayak ikan sapu-sapu nih, sekarang lagi marak ya di Jakarta ya ikan sapu-sapu. Ya, dulu digunakan untuk ini
membersihkan supaya bahan-bahan kimia ya, bahan-bahan yang tidak bertanggung jawab lah, limbah-limbah dibuang ke sungai. Nah itu membersihkan, rupanya overload ya. Nah, tapi tetap kawan-kawan ya, nanti bisa dimanfaatkan dengan baik itu ikan sapu-sapunya ya, dibuat pupuk dan sebagainya. Nah, yang paling bagus untuk lemak visceral salah satunya probiotik ya. Nah, ada dok tambah ya untuk membantu kawan-kawan, ada pectin cleanser. Nah, pectin cleanser dari mana dok? Buah pir dan apel. Nah, dia mengandung serat ya larut yang kuat. Nah, dia mengandung pektin. Nah, pektin ini kawan-kawan akan menangkap kolesterol ya yang ada di usus sehingga nggak diserap. Nah, ya sehingga ususnya yang diserap kolesterol yang diserap itu sedikit nih ya. Ini pektin ya, dia nangkap dari kolesterol yang ada di usus tuh, ditangkap ya, dihambat nggak diserap. Akhirnya yang masuk ke dalam usus itu sedikit ya. Boleh kawan-kawan lihat buah apa, buah pir dan apel ya. Nah, ini pektin bertindak seperti spons di saluran cerna, mengikat molekul kolesterol jahat dan membawa keluar dari tubuh ya. Nah, dibuang melalui feses ya. Nah, sehingga tidak terserap banyak-banyak di dalam darah ya kolesterol jahatnya. Nah, itu. Nah, terus apa lagi dok? Oke, kita detox lagi nih kawan-kawan. Silakan setelah kawan-kawan makan tadi kemarin, oke, nggak apa-apa, udah 1 bulan tetap nggak apa-apa, nggak terlambat kita lakukan detox. Nah ini tomat. Nah, jagoan kita nih ya, biji tomat ya, di mana ada lycopene, kemudian ada fruit flow ya, dia langsung memperbaiki ya, mengurangi dari LDL ya, tomat penurun kolesterol, kacang polong yang tinggi serat sehingga membersihkan lemak-lemak yang nempel ya, kemudian apel pir tadi pektin ya, kemudian anggur. Nah, ingat nih, ada 2 ingredient utama dari AFC, tomat dan anggur. Itu sangat bagus di penurunan kolesterol ya. Kalau anggur resveratrol, kalau tomat itu apa? Kawan-kawan boleh dicet ya. Kalau tomat apa? Fruit flow. Nah ya, ini bagus untuk penurunan kolesterol. Nah, selanjutnya apa dok? Penstabil gula darah. Boleh kawan-kawan, silakan pakai air lemon hangat ya. Nah, meningkatkan resistensi insulin. Tadi udah kita bahas ya, bayam ya untuk detox ya, kayak enzim. Nah, tapi ingat kemarin udah pernah kita bahas, bayam jangan dipanaskan ya, karena mengandung racun nanti, logam berat. Nah, kemudian boleh beras merah ya. Kalau untuk substitusi beras-berasnya yang dibuat lontong, dibuat ketupat ya, pakai beras merah ya. Nah, selanjutnya apa dok? Kita bersihkan. Tadi penstabil gula kita bersihkan nih. Nah, apa? Nah, saya konsumsi teh hijau nih, saya konsumsi teh hijau itu sejak kuliah ya, sampai sekarang saya bisa sampai 10 saset sehari konsumsi airnya. Nah, untuk apa? Memang bagus ya, pembersih usus ya, kemudian hidrasi juga ke tubuh. Nah, kaya juga akan antioksidan. Nah, kata kunci selanjutnya untuk membersihkan tubuh kita dari untuk membersihkan usus, kemudian membersihkan darah, membutuhkan antioksidan tinggi. Kebetulan teh hijau ini antioksidannya setara 200 kali lipat vitamin C ya, asam ascorbat. Nah, boleh kawan-kawan konsumsi ini juga untuk tambahan ya. Kalau misalnya konsumsi AFC-nya mungkin kurang, boleh ditambah dengan ini ya, supaya ya lebih maksimal ya. Nah, kemudian ini penting, air putih hangat, membuang sisa garam dan natrium. Nah, karena kalau hangat satu ya, dia akan, kenapa kok dok hangat bisa merelaksasi dari lambung. Nah, ini dia bisa membuang kelebihan garam, membuang kelebihan asam yang berlebihan di lambung ya, di usus juga, dan juga memperbaiki pergerakan dari usus ya, dari peristaltiknya membaik, kemudian percepatan pembersihan usus juga akan meningkat ya, karena pergerakan ususnya bagus ya. Jadi air putih hangat. Air dingin dok, manfaatnya berkurang ya. Sarannya air putih hangat.
Nah, kemudian boleh strawberry polyphenol. Nah, ini berry-berry nih. Nah, kawan-kawan ada eh, apa namanya di Utsukushi ya. Nah, ini juga banyak kandungan polifenolnya sama ya. Polifenol itu antioksidan. Nah, ingat poinnya ini ya. Kita flush, kita bersihkan ya usus dan darah. Lanjut. Nah, dok, selanjutnya apa dok? Boleh kawan-kawan bakar kalorinya ya. Nah, bakar kalori ya oke yang low, yang untuk yang ringan dulu low intensity ya, bisa lompat tali, bisa jalan ya. Boleh ya, bisa jalan cepat boleh ya. Nah, selama 30 menit ya, 2 kali diselang-seling seminggu 3 sampai 4 kali ya. Nah, kemudian yang sedang boleh bersepeda. Nah, ini dipilih ya mana yang sesuai ya. Nah, mana yang sesuai ya. Dan ini bertahap ya. Kawan-kawan jangan langsung yang tinggi dulu ya, yang low dulu boleh, kemudian ditambah ya, meningkat. Alhamdulillah pasien saya meningkat ya untuk intensitas olahraganya ya. Kadang-kadang yang sedang ini kawan-kawan boleh latihan squat sama plank ya. Saya sarankan squat dan plank kalau yang sedang. Nah, itu nanti nambah. Kenapa? Otot paha, otot betis itu akan membaik ya dengan bersepeda atau dengan squat atau plank. Ya, kalau plank ini untuk perut ya, lingkar perut berkurang sama otot bahu ya, bicep. Nah, kemudian boleh berenang tinju kalau yang berat ya, tinggi. Kemudian maksimal bisa berlari. Ya, golden roll-nya tetap ya. Ini idealnya ya, golden roll olahraga itu kawan-kawan kasih jeda habis makan, jangan langsung olahraga berat ya, 2-3 jam. Cuma ada edukasi kawan-kawan untuk memperbaiki pergerakan usus habis makan istirahat dulu 10-30 menit ya, jangan lebih dari itu. Kemudian boleh jalan ya, jalannya berapa lama dok? 15 menit, 10-15 menit. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memperbaiki pergerakan usus. Nah, ini untuk membakar ya, beda ya. Kalau ini untuk membakar. Nah, kalau yang saya sarankan habis makan berjalan itu fungsinya untuk mengaktifkan usus ya, supaya pergerakannya bagus. Kemudian nggak terjadi pengendapan lama-lama makanan berada di usus. Nah, ini beda ya, ini pembakaran. Jadi ini dua-duanya dilakukan. Nah kemudian dok, jadi apa kesimpulannya? Ya, ada 3 nih akseleratornya ya. Boleh kawan-kawan. Boost, yang pertama boost hydration ya. Nah, hydration boost, mengkonsumsi air putih hangat, dapat mempercepat proses metabolisme hingga 40%, membantu tubuh membakar kalori ekstra secara pasif. Nah, ini pentingnya kenapa kok hangat itu bagus. Nah, kalau misalnya kita bandingkan minum air putih dingin dok, bisa menyebabkan penyakit. Nah, kalau secara spesifik medis itu tidak. Cuma kalau air putih hangat dia akan membantu percepatan hidrasinya, membantu percepatan hidrasi. Nah, itu air hangat jauh lebih bagus dibandingkan air dingin. Ya, bukan air dingin jelek, ya air hangat jauh lebih bagus. Oke. Nah, kemudian the heat after burn atau kombinasi aerobik dan anaerobik high intensity interval training boleh ya, HIIT. Nah, meningkatkan kebutuhan oksigen. Nah, kemudian kawan-kawan kalau olahraganya dijaga terus-menerus, otot-otot akan meningkat sehingga apa? Penyimpanan terkait masalah gula berlebihan, lemak berlebihan itu tempatnya banyak. Jadi kawan-kawan sudah mulai meningkatkan massa otot dengan aerobik dan anaerobik boleh ya, tapi sesuai dengan masing-masing, ada trainernya ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, penyakit masing-masing. Tidak semua individu sama ya, cuma kawan-kawan tahu konsepnya, kawan-kawan harus tingkatkan massa ototnya. Nah, kemudian tambah fiber ya, fiber menambahkan 10 gram ya, serat ekstra harian spesifik ya, dia dapat mengurangi secara spesifik 3,7% penumpukan lemak murni di area perut. Nah, lemak visceral. Nah, ini konsep ringan saja untuk mengakselerasi ya metabolisme supaya jauh lebih baik lagi, tidak menyebabkan metabolic syndrome. Nah, ini protokolnya kawan-kawan silakan ya. Jadi jam 6 kawan-kawan kita lihat, jam 6 sampai jam 8 ya. Kawan-kawan boleh ya, ini
umum ya, tapi tetap masing-masing individu itu bisa berbeda. Jadi konsulkan dengan dokter, tapi kalau orang yang kondisinya stabil ya, tidak mengalami penyakit tertentu, lakukan ini. Ya boleh jam 6 sampai jam 8 ya, tubuh mengalami aktivasi. Jadi kawan-kawan, aktivasi usus ya, aktivasi lambung ya, kemudian bisa ditambahkan lemon, salah satunya dia yang hipoasid jadi asidnya meningkat, jadi bisa terkontrol asamnya ya. Nah, air hangat juga bisa mengaktifkan usus-usus ya, supaya pergerakannya bagus ya, nggak kaget. Nah, kemudian ditambah olahraga ringan, boleh jalan kaki ya, untuk merangsang sistem limfatik ya, jam 6 sampai jam 8. Nah, kemudian jam 12 sampai jam 13 stabilisasi ya, makan siang dengan beras merah, boleh tambahkan 10 gram serat ya, bayam, kacang polong ya, sumber kromium ya tadi, dan magnesium. Nah, kemudian jam 15 sampai 16 itu kita burning ya. Nah, pembakaran, boleh jeda 2 sampai 3 jam pasca makan kita lakukan olahraga ya, jam 15 sampai jam 16. Nah, kemudian kawan-kawan, nah flushing ya, kita bersihkan sampah-sampah tadi, kita bersihkan ya dengan secangkir teh hijau ya, konsumsi buah kayak pektin ya tadi, pir, apel ya sebagai pencuci mulut. Nah, terakhir tetap wajib kawan-kawan tidur yang baik, bukan sekedar istirahat ya. Tidur itu bukan sekedar istirahat, tapi manfaatnya banyak ya, regenerasi ya, fungsi hati jadi bagus ya, banyak kita bahas. Yang penting ini ya, protokol yang ringan, nggak kita bahas lebih detail ya, cuma kawan-kawan ingat ini ya. Nah, kalibrasi ya tadi, kalibrasi di riset ya. Nah, kan kembali ke perform optimal ya, tanpa diet ekstrim kita bisa detox ya. Nah, kemudian mengembalikan keseimbangan nutrisi mikro baik pektin, kromium dan magnesium nih yang tengah ya. Kromium itu sering kurang ya, magnesium juga sering kurang. Nah, ini yang kawan-kawan harus dikembalikan. Kemudian sistemik dan bertahap, gunakan makanan alami sebagai alat ya untuk diuretik, pengikat kolesterol, dan olahraga sebagai mesin pembakar. Nah, terakhir konsistensi. Ini yang paling susah, yang terakhir ini. Kalau nggak konsisten ya gagal juga. Ya tetap ya semangat, kita harus punya motivasi ya. Kita harus kemarin ya kita bahas bahan bakar otak ya, yang pertama validasi, kemudian ketakutan, kemudian impian ya, kemudian hobi. Nah, itu kawan-kawan banyakin. Kalau kawan-kawan butuh validasi ya udah nggak apa-apa. Oh, minum air putih hangat ini, foto. Nah, besoknya pasti pengen foto lagi, silakan. Ya nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Ya nggak ada salahnya, Dok. Oh, ini pamer-pamer aja nggak ada ya. Nah, pamer itu kita nggak mikir pamer. Oh, ada orang yang sirik misalnya. Ngelihat ini enggak, jangan berpikir ke arah situ ya. Nah, salah satu yang penting kita posting itu bukan untuk pamer, tetapi untuk apa? Untuk appreciate menghargai capaian kita. Oh, saya bisa konsisten, saya foto. Nah, untuk mengingatkan diri sendiri, untuk menghargai, untuk memberi semangat ke diri sendiri. Nah, dengan kawanan silakan diposting, silakan, nggak apa-apa ya. Yang penting konsisten ya, bahan bakar otaknya tinggal dipilih mana yang paling bagus ya. Oke, nah masuk ya. Nah, itu tadi masuk ke materi sedikit terkait AFC ya. Nah, ini sedikit kawan-kawan ya. AFC itu filosofi fondasi ilmiahnya ya berdasarkan sains ya. Formulasi berbasis uji klinis tersertifikasi MIMS, dapat diresepkan oleh dokter. Kemudian natur ya, organik ya, bukan herbal tetapi natural. Beda ya antara herbal dan natural. Nah, herbal itu termasuk natural itu enggak selamanya herbal, jadi natural, alami ya, baik organik maupun baik hewani maupun nabati. Nah, ini natur ya, kemurnian dari laut Hokkaido, dari Oncorhynchus keta salmon ya, ekstrak nabati premium vegan peptides itu di Subarashi suku Hikari. Nah, kemudian research ya, terbukti melalui paten fungsi, bukan sekedar klaim. Nah, ini ya penting adalah filosofinya AFC, nggak cuma omon-omon ya. Nah, ini saya natural dan research. Jadi saya sebagai dokter sangat senang untuk membahas ini karena memang secara ilmiah ya. Dan ini kalau kawan-kawan kemarin kan
ngikutin Zoom saya, ikutin live IG, kan kita bahas tuh secara detail satu-satu berdasarkan paten ingredientnya ya, berdasarkan biopeptide. Nah itu ya, nah ini filosofinya. Nah kemudian ya jelas kawan-kawan penelitiannya banyak. Ini salah satu aja saya terangkan, Dok. Benar nggak? Benar ya. Nah ini ada DNA salmon ya, marine placenta. Nah digunakan untuk kecantikan nih. Jadi yang kawan-kawan kalau konsumsi Subarasin Supusi Kari ya mukanya makin glowing ya, itu sehat, kemudian awet muda ya, mukanya makin glowing, makin cerah. Nah ini salah satu dari manfaatnya. Nah ini kita lihat ya, DNA salmon ya, kemudian marine placenta. Nah dia meningkatkan VEGF ya. Nah kemarin udah kita bahas VEGF ya, ada EGF, VEGF ya, kemudian EGF ya. Nah ini bisa meningkatkan angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru ya. Dari ekspresi VEGF ini dia meningkatkan mikrosirkulasi dan oksigenasi jaringan. Akhirnya apa? Akhirnya regenerasi kulit, kolagen dan hidrasi meningkat, perbaikan kerutan, elastisitas, glowing, sembuhnya luka. Nah, nggak cuma satu jalan, dia ada 2 jalan ya, mengurangi radikal oksigen spesis ya, radikal bebas ya. Jadi dikurangi ya. Dia akhirnya apa? Dia antioksidan, menurunkan ROS ya, menurunkan necrotin faktor kappa ya, kemudian meningkatkan antioksidan enzim DNA repair ya, menurunkan stres oksidasi ya, jadi memperkuat ya rejuvenasi dari kulit ya. Oke. Nah, ini kita bahas sedikit ya, trilogi regenerasi dari AFC, ekosistem kesehatan holistik ya. Ikari targetnya otak, saraf mata, fokus memori, saraf dan visual. Nah ini ya. Kemudian Subarasin, kemudian kemarin udah kita bahas 2 paten ya, dua ingredient ya, 2 kandungan aktifnya ya. Nah untuk apa? Jantung, sistem kardiovaskuler, regenerasi, antihipertensi ya, kelancaran sirkulasi darah, perlindungan fungsi hati ya, perlindungan fungsi ginjal ya, mengeluarkan ekskresi sehingga asam urat juga bisa berkurang. Nah, uji gold ya, bisa meningkatkan imun ya, DNA ya, kemudian kulit jadi bagus ya, nah anti tumor ya, kecantikan kulit. Nah, kita bahas sedikit Subarasin. Nah ini kawan-kawan sirkulasi nggak apa-apa. Nah ini kawan-kawan hexapeptide ya, kita bisa lihat hexapeptide ya kandungannya. Kemarin nanti next kita akan bahas lagi detail ya. Nah ini ada 12 lagi ya, ada 12 lagi zat-zat aktif yang terkandung dalam Subarasin Gold. Nah, akhirnya apa? Ini ingat ya, produk ini 120% lebih kuat dibandingkan Subarasin yang lama, ya, lebih kuat. Nah, ada 8 paten, ya, patennya ini paten nih kawan-kawan, ya, jadi nggak sekedar testimoni, ya, ada sel regenerasi, ya, meningkatkan pembuluh sirkulasi darah, ya, anti hipertensi, kemudian mengurangi blood clotting. Nah, kemarin kita bahas blood clotting ya. Nah, bedanya sama aspirin dari fruit flow. Ya, kalau kawan-kawan ikut kemarin udah kita bahas ya mekanismenya. Dia bisa mengurangi penggumpalan darah, ya, mengembalikan fungsi trombosit yang awalnya hiperreaktif ya akibat metabolisme, akibat radikal bebas, dia hiperreaktif, gampang menjendal. Nah, itu dikembalikan oleh Subarasin, dia jadi kembali ke normal, fungsinya jadi normal. Nah, itu ya, sehingga apa? Bagus, sehingga tidak terjadi penggumpalan yang berlebihan, ya, dicegah. Nah, kemudian cell rejuvenation, ya. Nah, jelas. Nah, ini dengan salmon caviar. Nah, ini ditambah kawan-kawan ya, ada rejuvenation, peremajaan sel. Nah, kemudian anti penuaan. Nah, tambah lagi, nah, meningkatkan fungsi hati. Tambah lagi mengurangi asam urat karena fungsi liver diperbaiki. Fungsi ginjal diperbaiki ya. Oke, nah, udah lanjut. Ini simple aja ya, karena kita pembahasannya lebih ke awal tadi. Cuma saya kaitkan ya supaya kawan-kawan ngerti cara praktis ya. Selain tadi kawan-kawan boleh konsumsi AFC supaya membantu percepatan ya tadi akibat kesalahan-kesalahan kita pada saat Lebaran kemarin. Nah ini Utsukushi kawan-kawan, kita lihat nih
Nah, dia fokusnya banyak ya untuk perbaikan DNA, di hepatitis C, ya dan lain sebagainya nih. Kita lihat ya. Nah, ini kawan-kawan ingredientnya banyak ya. Nah, jadi ada kiwi seed extract, resveratrol, pineapple extract, nah, kombu fucoidan. Nah, ini yang penting ya. Kemudian ada salmon DNA. Nah, ada triple probiotik yang kuat. Nah, tadi kita bahas ya triple probiotik untuk mengurangi lemak-lemak yang menempel di usus, kemudian lemak visceral. Ini salah satu untuk langsung menghambat pembentukan kolesterol jahat ya, bisa juga dari usus. Nah, kemudian ada L-glutathione, ada black garlic ya. Ini Takara kombu fucoidan sama black garlic itu untuk anti kanker yang meningkatkan sistem imun, meningkatkan natural killer cell ya. L-glutathione sebagai antioksidan. Nah, ini salah satunya digunakan untuk antioksidan pada saat kawan-kawan konsumsi utsukushi pada saat kemoterapi. Nah, kalau kemoterapi kan terjadi sindrom lisis tumor tuh. Nah, sindrom lisis tumor itu apa dok artinya? Jadi setelah kemo, sel-sel tumor itu pecah semua. Nggak cuma sel tumor, sel kanker, sel-sel sehat juga rusak. Nah, jadi banyak sampah. Nah, ini dinetralkan sampahnya. Jadi efek samping pada saat kemoterapi itu bisa berkurang dengan adanya glutathione, vitamin D dan lain-lain. Nah, ini ya. Nah, ini ukuran Dalton ya. Nah, kemarin udah kita bahas ya. Sangat luar biasa teknologinya. Oke, lanjut. Nah, ini kawan-kawan akan kita bahas besok ya di utsukushi ya, karena usus yang bagus seperti ini ya, probiotiknya banyak, jadi nggak banyak masuk. Nah, sel darah, sistem imun nggak banyak kecapean. Nah, kalau sel ususnya rusak, nah ini rusak ya, terjadi leaky gut, semua zat-zat masuk ya. Nah, virus, bakteri, zat-zat penyebab kanker masuk, autoimun masuk. Nah, ini sistem imun kewalahan, banyak keluar. Nah, yang ini harusnya sedikit, yang bagus ya. Nah, ini keluar semua. Akhirnya apa? Pertahanan kita kurang. Ya, natural killer cell kurang. Akhirnya apa? Terjadi autoimun, terjadi tumor, terjadi kanker, terjadi penyakit-penyakit. Ya, awal penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini ya. Tadi, powerful ingredient-nya. Nah, ini paten fungsinya ya. Udah, kawan-kawan udah hafal nih kayaknya ya. Nah, ini ada nomor serinya, kawan-kawan silakan klik. Nggak apa-apa, besok-besok kita akan bahas ya. Satu persatu ya, next sesi ya. Nah, kemarin kita bahas sudah, cuma ini intermezzo biar nggak bosen ya. Materi kita buka secara umum dulu, biar nggak bosen. Kemarin takut berat kali ya kawan-kawan ya. Nah, ini anti tumor ya, ada meningkatkan sistem imun. Nah, ini terapi virus hepatitis C, ini bayangkan ya. Virus itu susah salah satunya disembuhkan ya. Nah, dengan meningkatkan sistem imun, kita bisa menangkal ya virus yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini salah satu digunakan untuk terapi hepatitis C ya. Utsukushi bisa diberikan. Nah, kemudian infeksi protection agent ya, SARS. Nah, ini infeksi virus, infeksi bakteri. Nah, ini bisa diberikan utsukushi. Nah, kemudian kawan-kawan ini penting ya. Nah, suppression of the growth, the tumor, and reduce the side effect of anti-cancer drug. Nah, itu tadi udah kita bahas, dia mengkombinasikan kemoterapi dengan utsukushi sama mempercepat penghancuran sel kanker tanpa meningkatkan efek sampingnya, karena efek sampingnya langsung dikurangi. Karena ada apa? Ada toxic reducer, ya, racun-racun akibat sindrom lisis tumor itu langsung di-reduce. Sehingga akhirnya apa? Tubuh jadi ringan, efek sampingnya nggak terasa ya, atau berkurang dibandingkan kemoterapi tanpa mengkonsumsi utsukushi. Nah, ini yang terakhir Hikari ya. Nah, bahan utama marigold ya, ada lutein, mengulis dan sebagainya. Kawan-kawan nih. Nah, indikasi khususnya ini banyak ya. Nanti kita akan bahas ya, peningkatan performa visual, kesehatan mata, perbaikan memori ya, neurogenesis ya, regenerasi jaringan saraf ya. Nah, ini peningkatan fungsi dan aktivitas otak, proteksi dari sinar biru yang mata lelah, sering pusing, migrain. Nah, ini sangat penting ya untuk Hikari. Penggunaan Hikari. Nah, ini penyakit-penyakitnya ya, ADHD, autism, Swiss delay, sensorik terganggu, Alzheimer, demensia, rabun jauh, peradangan mata ya, mata kering, nah gejala katarak. Nah, ini otak, mata, ada berkebutuhan khusus anak-anak. Nah, terus ini vegan peptide-nya, ya ini ingredient utama semuanya udah lengkap ya.
sebagian besar diformulasikan untuk saraf dan otak. Nah, ini latihan fungsinya tadi udah kita bahas ya. Nah, ini kita. Nah, kesimpulan kawan-kawan. Nah, jadi apa kesimpulannya, Dok? Kita lihat ya, ada Subarashi, Utsukushi, sama Hikari ya. Bahan fondasi banyak ya, ada hexapeptide ya, marin placenta dan kawan-kawan ya, ada salmon DNA, ada 12 ya, probiotik dan kawan-kawan untuk Utsukushi. Kalau Hikari ada vegan triple peptide. Ya, target untuk Subarashi ya, jantung, ginjal, pembuluh darah ya, yang paling kuat ya, jantung, ginjal, pembuluh darah, dan hepar, liver ya, dan hati. Jadi kawan-kawan ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung, ginjal, pembuluh darah, dan hati, itu paling bagus Subarashi Gold. Nah, kalau Utsukushi ya, usus, hati, kulit, imun ya, sama ya, ini juga bagus di Utsukushi Gold ya. Ini hati juga ya, karena memang Subarashi Gold itu meningkatkan fungsi hati. Kalau ini langsung juga meningkatkan fungsi hati, usus ya, karena memang berkaitan, hati dan usus saling berkaitan ya. Nah, meningkatkan sistem imun. Kalau Hikari, otak, saraf, dan mata ya. Nah, kemudian rekomendasi utama pasca stroke, hipertensi, diabetes untuk Subarashi Gold ya. Kalau Utsukushi, kista ya, autoimun, tumor, kemudian ada permasalahan di pencernaan. Nah, kalau untuk Hikari, autism, ADHD, pikun, mata minus ya, silinder ya, katarak. Nah, ini sudah masuk BPOM, halal MUI, teruji klinis. Nah, terakhir kita lihat konsumsinya. Nah, untuk siklus ya. Nah, siklus emas kawan-kawan. Nah, ini penting, siklus emas ya. Komitmen seluler regenerasi sel yang sempurna secara biologis membutuhkan siklus rutin selama 6 bulan. Jadi konsumsinya kawan-kawan kalau bisa 6 bulan, karena ini bukan sekedar disuruh konsumsi 6 bulan, enggak. Memang tubuh kita butuh waktu untuk mengembalikan organ secara sempurna, itu butuh siklus emas, itu 6 bulan. Nah, kemudian aturan konsumsinya boleh ya. Nah, saat perut kosong saya sarankan 1 jam sebelum makan atau 3 jam setelah makan. Nah, kalau sublingual boleh taburkan serbuk sedikit demi sedikit di bawah lidah, biarkan larut dengan air ya, air liur maksudnya, ya, agar langsung terserap kapiler di bawah, di dalam mulut ya, di bawah lidah. Tidak melalui asam lambung boleh, ini mau lebih cepat boleh. Cuma kita ingat ya, mau sebelum makan ya, mau setelah makan ya. Kemudian di sublingual sama bagusnya, kenapa? Nano size ya, nano size. Nah, ini tergantung kawan-kawan mana yang nyaman ya, mana yang nyaman konsumsinya. Nah, ini kemarin udah kita ini ya, udah kita bahas. Oke, nah ini kawan-kawan sedikit. Nah, ada gejala detox ya. Nanti next kita akan bahas mungkin lebih gejala-gejala healing krisis ya, boleh ya. Next ya, gimana cara penanganannya. Nah, ini yang penting kawan-kawan. Nah, untuk asam lambung ya, kawan-kawan boleh ya, jangan saat konsumsi perut kosong dulu ya. Kadang-kadang ada healing krisis yang berlebihan, padahal bagus nih, cuma tubuh nggak siap ya. Jadi boleh mulai 5 menit sebelum makan secara bertahap ya, bisa mundur, nanti mundur ya. Jadi tetap sebelum makan, kawan-kawan boleh 5 menit sebelum makan. Nah, kemudian kalau udah enakan, kawan-kawan yang paling bagus ya mundur ya, dari 5 menit, kemudian 15 menit, 30 menit, kemudian 60 menit sebelum makan. Ini boleh kawan-kawan, silakan coba cara seperti ini ya. Nah, kemudian kalau ada obat resep dokter, nah obat dokter jangan dihentikan ya, beri jeda 1 jam ya antara konsumsi produk ASI dan obat medis ya. Nah, 1-2 jam boleh. Nah, yang paling cepat 1 jam ya. Nah, penting nih, sering nih, ini ada pasien yang kontrol konsultasi sama saya, dok, setelah konsumsi AFC bengkak dok. Nah, ya goutnya membengkak, asam uratnya membengkak. Nah, ada reaksi yang healing krisis, sistem imun yang meningkat. Nah, ada proses percepatan pemulihan karena kristal-kristal di asam urat langsung mau dibersihkan. Nah, kadang-kadang terjadi pembengkakan ya. Boleh kawan-kawan hentikan sementara, setelah reda mulai kembali ya, dengan dosis pelan-pelan, boleh setengah saset per hari, kemudian naikkan secara perlahan. Kalau kawan-kawan takut ya, kalau saya sih nggak takut, saya konsumsi terus ya, boleh ya, semakin cepat pembersihannya, healing krisisnya akan semakin cepat. Tapi kalau kawan-kawan pelan-pelan seperti ini, bisa nanti lama dia healing krisisnya ya, perlahan tapi lebih soft ya, lama tapi lebih soft. Kawan-kawan pilih aja ya, mana yang lebih nyaman ya. Nah, itu kawan-kawan sedikit materi dari saya, mudah-mudahan terbantu. Oke,
kita kembali ke tanya jawab. Oke, Kemudian- ini rasanya super rinci dan super detail nih dok. Makanya Iya. teman-teman ini kan udah berapa juga yang nanya nih dok. Ada yang tanya mau kalau lambungnya naik sampai nggak mau makan, perut nggak kemasukan makanan, bagaimana solusinya dok? Nah, jadi yang tetap ya, kalau untuk kawan-kawan, kalau untuk pasien-pasien yang berat ya, jadi memang yang paling bagus memang ke rumah sakit ya, dilakukan pemberian obat-obat lewat infus ya, kemudian mengembangkan nutrisi ya, supaya apa? Proses pemulihannya biar lebih cepat ya, sehingga kita bisa mengkonsumsi lebih cepat. Nah, itu ya. Kalau dipilih dok nggak ke rumah sakit, pelan-pelan boleh juga. Nah, gimana caranya? Kawan kan tetap konsumsi obat dulu ya. Jadi gimana dok? Konsumsi obat, obat-obatan untuk anti asam itu konsumsi dulu ya. Dimut-mut dulu ya, makan pelan-pelan, diminum pelan-pelan obat lambungnya ya dari dokter. Nah, kemudian makan dikit-dikit dengan menu-menu orang asam lambung. Nah, kemudian minum obat yang setelah makan, kemudian 1 jam kawan-kawan silakan konsumsi AFC. Itu boleh kalau berat banget ya, di akhir saja konsumsinya. Cuma kalau misalnya masih bisa kawan-kawan, itu tadi tipsnya, makan dikit-dikit ya, 5 menit sebelum makan kita konsumsi dulu, kemudian kita makan, nah itu boleh. Jadi itu kawan-kawan ya, insya Allah bisa membantu. Ya, ingat AFC itu kalau misalnya kita konsumsi ke orang normal itu nggak ada gejala kawan-kawan ya, beda sama konsumsi nutrisi ke orang yang sakit. Kalau orang sakit terjadi efek pemulihan, healing krisis. Nah, beda sama efek samping. Nah, saya terangkan lagi bedanya obat sama nutrisi. Ini penting ya kawan-kawan, catat bedanya obat dengan nutrisi. Obat ya banyak ya, mungkin satu quote, satu aspek aja. Nah, bedanya obat sama nutrisi. Obat ada efek samping, nutrisi ada healing krisis. Nah, dua-duanya menimbulkan gejala. Bedanya apa dok? Gejala antara efek samping obat sama healing krisis. Takutnya kan ada efek sampingnya nih konsumsi AFC Subarasyut Sukusi kan. Nah, jadi bedanya kalau kita pilek ya, minum obat pilek. Nah, obat pilek ini ada efek sampingnya ngantuk. Nah, diminum pada orang pilek ngantuk, diminum orang sehat ngantuk. Nah, itu dia. Dua-duanya ada efeknya, baik orang yang sehat maupun orang yang sakit. Itu adalah efek samping pada saat kita konsumsi. Kita konsumsi terus, ngantuk terus. Kalau konsumsinya kita hentikan, gejalanya hilang. Nah, itu efek samping obat. Nah, bedanya dengan AFC atau nutrisi. Nah, kalau kita konsumsi nutrisi, kalau orang sehat, nggak ada gejala kawan-kawan. Karena sehat, nggak ada yang diperbaiki. Ya, nggak ada sel-sel yang rusak yang akan diperbaiki. Nggak ada gejala. Nah, kalau orang yang sakit, pada saat konsumsi, sakit kepala, sakit lambung, mual, asam uratnya bengkak. Nah, disitulah yang namanya healing krisis, proses perbaikan. Dan konsumsinya dilakukan terus-menerus, ya, dilanjutkan. Nanti ada proses perbaikan, penurunan gejalanya nanti lambat laun, berkurang sampai hilang karena selnya sudah membaik. Itu dia bedanya. Efek samping dengan nutrisi, ya, gitu Tasya. Oke, ini juga ada yang nanya nih dok, kalau zat besi berlebih di tubuh, sarannya dok makan dan minuman yang aman serta dosis Suba Utsu Hikarinya dok. Nah, jadi gini kawan-kawan, untuk zat besi berlebihan ada beberapa penyakit atau ada orang-orang penyakit tertentu yang dilakukan transfusi, ya, salah satunya hemofili. Ya, dilakukan transfusi terus-terus, kemudian ada obat-obatan tertentu untuk mengeluarkan zat besi, dan itu kawan-kawan harus dicek ya, FE-nya, TIBG dan kawan-kawan itu harus dicek ke rumah sakit. Jangan kawan-kawan mengkonsumsi obat-obat yang mengurangi zat besi itu secara tanpa ada panduan atau ada anjuran atau indikasi dari dokter ya, karena memang efeknya bisa berbahaya. Nah, kemudian ada obat-obat yang boleh mengurangi, salah satunya penyerapan zat besi adalah satu kawan-kawan, teh hijau. Ya, teh hijau
kalau pada saat kita makan ya, setelah makan ya, itu juga bisa mengurangi penyerapan zat besi yang berlebihan. Ya, boleh. Kemudian sayur-sayuran yang mengandung pektin tadi ya, boleh. Kawanan pir ya, sayur-sayuran buah-buahan boleh. Nanti kurangi. Cuma boleh tambahin. Cuma tipsnya ya, kalau misalnya tubuhnya bagus ya, nggak ada penyakit lain, tipsnya itu kawan-kawan konsumsi teh hijau. Nah, terus kemudian AFC dok, bagus ya, boleh ya, silakan konsumsi AFC. Utamakan utsukushi ya, membersihkan usus ya, usus dominan utsukushi. Jadi berapa dok dosisnya saya sarankan? Ya sarannya 2 pasang ya, Subarashi utsukushi sepasang. Nah kalau enggak minimal ya, dia 2:1, utsukushinya 2, Subarashinya 1. Fungsinya apa? Kita perbaiki ususnya supaya penyerapan nggak berlebihan, karena udah berlebih nih di dalam darah, di dalam tubuh, sehingga nggak diserap lagi. Jadi ususnya dibersihkan ya, ususnya bagus sehingga dia sudah punya kecerdasan tersendiri, karena tubuh merespon zat besinya tinggi nih, dia nggak akan diserap kalau ususnya udah kembali pintar. Nah itu ya, kuncinya usus. Berarti perbaiki ususnya pakai utsukushi. Nah kemudian darah yang sudah berlebihan gimana dok? Ya udah boleh kawan-kawan ke dokter, atau enggak transfusi kawan-kawan ya. Silakan kawan-kawan rutin transfusi darah supaya zat besinya juga dibuang ya, melalui hemoglobin hem ya. Di dalam darah itu kan ada hem. Hem itu salah satu hemoglobin ya, bahan baku hem ini adalah zat besi. Nah, kalau hemoglobin itu ditransfusikan ke orang lain, jadi besi dalam tubuh kita bisa berkurang. Gitu. Itu Tasya. Oke, mungkin sebagai penutup nih ya dok ya, kita boleh dibantu ceritain mungkin secara ringkas aja, kalau misalkan memang kita benar-benar mau reset tubuh nih dok, bukan cuma sekedar kembali makan normal, makan sehat, kira-kira langkah yang paling penting tuh apa sih dok yang bisa kita buat dari sekarang? Siap. Boleh, ini sedikit ya yang slide terakhir tadi. Oke, nah kawan-kawan, penting kawan-kawan ini 3 ini ya, kita lihat, tunggu. Nah kawan-kawan penting ya, sedikit aja ya, kalibrasi lagi ya diet tanpa diet ekstrim ya, tadi udah kita bahas, makan makanan ya, minum air putih ya. Nah gimana caranya detox ya, tapi bukan kelaparan ya, melainkan mengembalikan keseimbangan baik nutrisi mikro ya maupun makro, bahkan nano size ya, dari Subarashi utsukushi tadi, hikari ya, itu boleh dikonsumsi untuk memperbaiki percepatan kalibrasi metabolisme tubuh kita. Nah kemudian sistemik dan bertahap, kawan-kawan silakan makanan alami sebagai alat ya, salah satunya tadi minum air putih hangat ya, ada diuretik ya, kemudian ada lemon ya. Nah boleh. Nah kemudian tambah olahraga. Nah tetap kawanan harus konsisten ya, jangka panjang ya, harus dilatih kekuatan kita, energi kita, otak kita, semangat kita ya. Ada 4 ya. Ada validasi, boleh kawan-kawan silakan validasi, pamer sana pamer sini ya. Tetapi bukan untuk ini orang, tapi untuk apresiasi ke diri kita terkait capaian kita. Kita udah berhasil mencapai ini ya, silakan kawan-kawan share di sosial media. Nah kemudian ada ketakutan, takut sakit karena banyak anak yang harus dihidupi. Kemudian impian ya, saya pengen sembuh, pengen sehat, supaya saya nanti usia tua nggak susah ya, nggak ngerepotin anak-anak ya, ada hobi dan sebagainya, itu bahan bakar otak. Nah tetap kawan-kawan silakan untuk memperbaiki itu semua ya, untuk mempermudah kawan-kawan silakan konsumsi AFC ya, Subarashi utsukushi hikari, untuk membantu percepatannya. Oke, mungkin itu Tasya, mudah-mudahan membantu ya, mudah-mudahan kawan-kawan tetap sehat, semangat ya, yang sedang di Makassar ya, selamat bersenang-senang ya, merayakan pesta ya, merayakan achievement kita, perjuangan kita selama 1 tahun penuh ya, di mana transformasi dari yang sakit jadi sehat, yang ekonominya sulit jadi teratasi ya, dan lain sebagainya, transformasi yang luar biasa ya. Ya semoga semua ya, kawan-kawan di AFC semua mendapatkan keberkahan, kemudahan ya, dan bisa menjadi ini ya, mediator
mediator transformasi banyak orang, ya. Jadi kita bisa dianggap malaikat nih, malaikat yang memberikan transformasi itu tadi, ya. Mungkin itu. Terima kasih Tasya. Oke, terima kasih banyak dok untuk penjelasannya hari ini. Ternyata benar banget ya teman-teman apa yang kita konsumsi. Walaupun itu udah bulan lalu ya lebarannya itu. Cuman di waktu yang relatif singkat itu bisa aja punya dampak yang nggak langsung hilang begitu aja. Makanya penting banget kalau misalnya kita lebih sadar sama kesehatan kita sendiri, sama apa yang kita konsumsi, sama keseharian kita juga, gimana kita rajin berolahraga dan bergerak juga supaya tubuh kita itu kembali seimbang. Nah teman-teman, aku juga ini satu lagi. Nah, satu lagi, bentar. Nah, ini untuk Suzanov. Nah, ini saya foto. Pertanyaannya saya akan bahas di minggu depan ya, karena waktunya udah habis. Saya catat kok. Nah, untuk pembukaan minggu depan saya akan bantu jawab ya pertanyaan batu empedu dan batu ginjal. Oke, terima kasih Tasya. Lanjut. Dicatat ya teman-teman, jangan sampai telat karena pertanyaannya dibahas sama dokter Islam minggu depan. Oke, aku baru juga buat teman-teman yang lagi ada di perjalanan menuju Makassar, semoga sampai dengan selamat dan semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat juga. Dan buat teman-teman yang belum bisa hadir di Spirit of Summer yang ke-6 ini, teman-teman bisa nonton, nanti akan ada live streamingnya juga, full acaranya, jadi jangan sampai terlewat teman-teman. Nah, aku juga mau berterima kasih juga buat dokter Islam yang selalu menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing tentang kesehatan ke teman-teman semua. Terima kasih banyak dokter Islami. Dan minggu depan kita juga masih ada live teman-teman. Minggu depan kita masih ada live. Mungkin topiknya nanti akan beduk lagi kali ya dok ya? Bahas produk lagi kali ya? Iya, balik lagi ke beda produk. Iya, nah, kemarin Subah nih. Nah, mungkin kan ada 2 ingredient. Nah, besok mungkin utsukushi. Nah, biar nggak boleh. bosan. Nah, utsukushi kita akan bahas kawan-kawan bedah produk. Kan dari produk AFC ini satu produknya aja yang bisa dibahas tuh banyak banget, udah lama banget. Makanya mungkin kita ganti produknya, kita tukar-tukaran kali ya. Iya, teman-teman juga nggak bosan bahasa produk itu mulu. Terima kasih banyak teman-teman yang udah isihin waktunya untuk join live kita hari ini. Jangan lupa juga untuk join live di minggu depan di hari Jumat jam 3 sore teman-teman. Jangan lupa juga untuk ikutin Zoom-Zoomnya AFC juga. Dan sampai ketemu di Spirit of Samurai ke-6 2 hari lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih dokter. Sampai ketemu. Sama-sama Tasya. Sampai ketemu. Selamat